Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama Aji di sini di Curhatan Sebelum Tidur. Di Curhatan Sebelum Tidur di edisi episode yang kelima, kita akan membahas mengenai hobi. Nah, siapa nih teman-teman semua yang punya hobi yang menarik nih? Hobi yang sekiranya hobi tersebut bisa menghasilkan uang ataupun hobi itu menjadikan profesi untuk kamu semua dalam menjalani hidup ini. Dan ada beberapa hal yang membuat hobi itu bisa menjadi cuan, menjadikan cuan bagi siapapun yang di sana untuk yang ditekuninya. Salah satunya adalah seperti teman-teman yang kemarin menang pertandingan bola antara timnas Indonesia dengan timnas Singapura, dan itu di Piala AFF sangat menegangkan banget ya, karena ya hasilnya sangat bagus dan juga sangat menarik. Itu mereka kenapa bisa begitu? Mungkin mereka itu sangat menikmati dalam hobi mereka dalam berolahraga, seperti halnya sepak bola tersebut ya. Akhirnya membuat mereka menekuni dan akhirnya jadilah cuan secara tidak langsung. Jadi kayak setali tiga uang lah begitu kayak gitu. Nah, untuk kalian semua apa hobinya nih? Kalau misalnya mulai dari aku ya, aku tuh ada beberapa hobi yang sangat menarik untuk aku. Yang pertama itu adalah aku tuh hobinya tuh berenang. Memang untuk berenang itu sendiri ya nggak terlalu jago-jago amat ya, adalah semeter 2 meter kayak gue jabanin bisa, maksudnya ya bolak-balik gitu oke lah. Kemudian aku juga hobinya berolahraga sepedahan aku juga suka. Sepedahan itu kayak enak aja itu dalam arti ya kamu goes pelan, kemudian menikmati suasana di sekitar kamu ya, pokoknya asik deh. Dan selanjutnya itu aku punya hobi apa lagi ya, hobi main game ya. Bermain game itu memang kata orang kayak membuang-buang waktu, tapi kalau menurut aku sih it's fun dan fun. Tapi harus ingat, kamu juga harus tahu waktunya. Kalau misalnya kamu main games tapi tidak tahu waktunya ya sama aja. Memang kalau menurut kamu itu sangat menyenangkan, tapi jangan terlalu sering deh, harus atur waktunya. Tapi bicara dengan itu, aku akan membeberkan beberapa hobi yang gimana ya. Ada beberapa hobi yang sekiranya kayak biasa aja, tapi sebenarnya kalau misalnya kamu tekuni hobi ini, kamu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih, yaitu adalah kecerdasan dalam berpikir. Apa aja tuh? Nah, aku akan membacakan memberitahukan info ini, yang mana info ini aku kutip dari popbella.com. Nah, di popbella.com ini aku akan membeberkan kurang lebih 9 hobi sederhana yang mampu membuat kita semua lebih cerdas. Asik kan? Lu bisa melakukan hobi dan juga hobi tersebut bisa memberikan efek lebih untuk kamu semua. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya merasa kalian tidak tahu apa hobi kalian, apa yang kalian suka, ya mungkin aja dari 9 ini yang dikutip dari popbella.com ya tentunya ya, mungkin ada salah satunya yang kayak iya juga nih, ya kan gitu. Soalnya kan gini, hobi itu kan sesuatu yang kita suka, kita gemari. Artis aja ada hobinya macam-macam, kayak melihara binatang. Kalau misalnya kalian pecinta binatang, ada musang, ada tarantula, ada iguana mungkin, nggak ada yang tahu. Nah, ini dia hobi sederhana yang mampu membuatmu lebih cerdas. Yang pertama adalah hobinya adalah membaca.
Ya, membaca. Kenapa membaca itu sangat berpengaruh banget dan hobi ini sangat enak banget untuk kita semua. Jadi gini, membaca itu kan kita kan melihat, membaca dan juga meresapi apa yang kita bacakan, dan dari situ pula kita mendapatkan informasi yang sangat menarik dan itu langsung bisa diterapkan di kemudian harinya. Jadi kalau kita semakin banyak membaca, yang tentunya bacanya yang bagus-bagus ya, jangan membaca hal-hal yang negatif, yang positif-positif aja. Karena apa? Karena kalau misalnya kita membaca, otomatis memori kita akan merekam apa yang kita baca tersebut. Katakanlah kamu suka membaca apa ya, sejarah. Nah, dalam sejarah itu kamu kan mengetahui. Katakanlah gini, kamu yang sederhana aja. Kenapa pisang itu berwarna kuning? Kenapa nggak warnanya hitam? Ada sejarahnya. Pasti ada sejarahnya. Secara biologis ini seperti ini. Atau sejarahnya kenapa apa yang sederhananya? Aduh, jadi lupa deh. Kita sejarahnya apa ya? Aku tiba-tiba blank nih, sorry. Aku sedang mau melihat kenapa ya? Kenapa terciptanya lampu? Nah, ternyata kenapa terciptanya lampu? Kita bisa membaca riwayat-riwayat zaman dulu, ataupun kalau misalnya kalian suka sejarah, ya baca sejarah aja, sejarah tentang lampu. Nah, itu kan baca. Itu salah satunya. Selanjutnya, hobi yang kedua ialah menulis. Menulis? Ya, menulis. Kenapa? Kamu harus tahu. Karena dengan menulis itu kita tuh bisa mencurahkan apa yang kita rasakan. Karena di dalam menulis itu secara tidak langsung jiwa, raga, pikiran kita itu tertuang dalam urekan pena. Kalau misalnya kalian menulis menggunakan tangan, kalau misalnya kalian mengetik itu pokoknya secara tidak langsung itu tulisan kita itu memancarkan dan juga melatih kecerdasan, emosi, kemudian kepercayaan diri, kreativitas, fokus, dan juga imajinasi. Jadi kalau misalnya kamu ya dari membaca itu kamu kamu naik lagi ke menulis, itu pasti akan menarik. Karena gini, seorang penulis itu bisa menciptakan novel ya, katakanlah novel, dia pastinya butuh membaca, meriset. Kamu melihat ataupun membaca, kemudian mereka akan menulis. Dalam tulisan tersebut pasti ada sebuah cerita yang menarik. Nah, dari itulah makanya coba kalian teman-teman semua yang hobi menulis, lanjutin aja. Siapa tahu semua itu bisa membuahkan hasil yang sangat gemilang. Nah, yang selanjutnya adalah dengan berolahraga. Tentunya kalian semuanya sudah mengerti olahraga itu adalah sebuah kegiatan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mulai dari fisik kita terlatih, kemudian mental kita juga terlatih, emosi kita juga terlatih. Waduh, semuanya pokoknya baik banget sangat untuk kita. Nah, kalau misalnya untuk olahraga apa? Ya mulai aja sederhana dulu kayak push up, sit up, kemudian lari pagi. Karena gini loh, kalau misalnya teman-teman semua hobinya adalah berolahraga, kalian akan mendapatkan jasmani dan rohani kalian yang sehat. Dengan begitu, biasanya orang yang sering berolahraga dan juga menerapkannya di kehidupannya sehari-hari ya, itu kualitas hidup dia itu atau kualitas emosinya itu akan stabil. Kemudian jangka hidupnya itu akan lebih panjang, serta ya lebih bahagia aja, karena kayak ya pokoknya baik banget deh. Dan secara efeknya juga body kamu ya bagus. Kalau misalnya kamu semua ada yang beberapa, kalau misalnya cowok-cowok punya berotot gitu kan,
untuk cewek-cewek semua, untuk nurunin berat badan, ya kan, langsingin bagian-bagian tertentu. Dengan olahraga juga bisa. Pokoknya kalian kalau misalnya hobi berolahraga, baik banget. Selanjutnya nih, yang keempat, bermain musik. Bermain musik. Ya, bermain musik itu merupakan kegiatan hobi yang sangat baik untuk kalian semuanya ketika kalian mempunyai hobi tersebut. Karena gini, kalau misalnya kalian dengan bermain musik gitu kan, kalian kayak akan mengutarakan apa isi kalian, apa isi hati yang sedang kalian rasakan dengan bermain musik. Katakanlah kalian suka bermain musik menggunakan bermain musik dengan gitar, kalian akan mencari kunci-kuncinya, kemudian kalian akan mencari lirik-liriknya. Dengan begitu kalian akan menulis sebuah sajak, dan itu semua akan kalian campur menjadikan sebuah musik, dan cereng, akan menjadi sebuah lagu. Kalau misalnya itu semua kalian lakukan, otomatis kalian akan merasakan kenikmatan, enjoy life dengan musik, kan kayak gitu. Memang kalau misalnya kita mendengarkan musik itu kayak lebih gimana ya, lebih enak aja, enjoy aja. Contohnya gini, memang dalam musik itu ada beberapa jenis-jenisnya. Ada yang jenis pop, ada yang jenis rock, ada yang jenis jazz, klasik, kemudian ada rock and roll, ya betul, pop punk, dan macam-macam deh. Itu kalau misalnya kalian mendengarkan musik dan juga musiknya itu momennya pas, itu pasti enak banget. Ini bisa dilakukan kalau misalnya teman-teman semua menggunakan musik ketika berolahraga. Menggunakan musik ketika berolahraga itu, kita akan terpacu lebih dalam lagi untuk lebih bersemangat lagi. Karena kalau misalnya dengan musik dan olahraga bertemu, itu kayak ada semangat bagus. Dan juga kalau misalnya kalian sedang ingin membaca nih, kalau kalian membaca dan bisa fokus dengan tambahan musik klasik, why not? Kemudian ketika kalian menulis, mendengarkan musik yang kalian suka dan membuat mood untuk menulis itu menjadi lebih baik lagi, why not? Lancar aja, kan asik kan? Yang selanjutnya itu adalah belajar bahasa baru. Dengan belajar bahasa baru, kita akan menambah wawasan lebih. Karena dengan belajar bahasa asing, kita akan mendapatkan informasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Contohnya kalau misalnya kalian sedang mempelajari bahasa Jepang, kalian semua akan mengerti sajak-sajak Jepang. Kemudian kalau misalnya kalian semua suka nonton drama Jepang, kalian akan mengenal budaya Jepangnya juga, kemudian apa yang dimaksud dengan lirik-lirik yang dimainkan oleh orang-orang Jepang juga, dan pokoknya enak deh. Kemudian kalau misalnya kalian bekerja kemudian di Jepang, katakan kita masih ngomongin Jepang, bahasa Jepang, kemudian kalian mendapatkan teknologi tersebut menggunakan bahasa Jepang, otomatis kalian semua akan lebih mengetahui penggunaan tersebut, ya kan, karena bahasanya kalian sudah ngerti. Kemudian ada siapa lagi ya? Bahasa Inggris memang standar sih, semua orang kalau harus bisa menguasai bahasa Inggris, karena kalau bahasa Inggris itu kita bisa mempelajari dengan baik, otomatis informasi-informasi yang diberikan oleh orang-orang luar sana itu lebih cakep lagi, kayak lebih ada dagingnya gitu loh, lebih ada isinya. Dan itu gitu juga sama pelajaran. Kalau misalnya kalian semua katakan ada yang menyukai bahasa Arab, kalian akan mengerti bahasa Arab dengan baik, dan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan tentang sejarah Nabi dalam bahasa Arab kalian bisa. Mantap kan? Pokoknya mantap deh kalau misalnya kalian hobi dalam mempelajari bahasa baru. Selanjutnya adalah dengan menonton.
menonton. Kenapa nonton bisa mencerdaskan? Jadi gini, yang dimaksud dengan menonton itu adalah tontonan yang mendidik, menonton hal-hal yang baik untuk kita semua. Seperti halnya menonton film dokumentasi, ya kan? Kalau misalnya kalian semuanya hobi menonton, kemudian nonton hobinya itu adalah dokumentasi, kalian akan mendapatkan informasi yang sangat bagus. Kemudian katakanlah gini, kalian suka nonton film atau nonton dokumentasi ataupun nonton hal-hal yang bergenre-genre action. Nah itu kalian juga bisa mempelajarinya dan juga menerapkan hal yang menarik dari situ. Seperti halnya kalian semua suka menonton film aksi James Bond. Di film James Bond itu memang kita akan terhibur tentunya, dan kita akan terbawa dengan suasana yang diberikan oleh sutradara, dan kita serap dan kita nikmati. Nah dari situ semua, kalau misalnya kalian cerdas, cermat, dan penasaran, pasti kalian akan ingin tahu bagaimana cara prosesnya. Kemudian apakah aku bisa membuat seperti itu, dan minimal kamu akan ingin tahu bagaimana caraku untuk bisa memproses menjadi lebih baik lagi, agar bisa suatu hari nanti kamu bisa membuat film seperti James Bond. Film James Bond. Mantap. Ataupun kalian semuanya kayak yang sederhana deh. Kalau misalnya kamu nggak bisa sampai yang ketinggian kayak film-film Hollywood gitulah, mulailah dengan menonton film-film yang sederhana kayak vlog seperti ini. YouTube itu banyak tuh film-film ataupun nonton video-video yang berkualitas. Yang berkualitas ya, jangan nonton video-video yang kurang berkualitas. Karena kalau misalnya kalian semuanya menonton film yang kurang berkualitas tuh kayak sayang banget gitu loh. Karena gini, ketika kalian menonton, otomatis kan waktu kalian itu juga ikutan terbuang kan dalam menonton video tersebut. Kemudian kalau misalnya tontonan kalian itu nggak bermanfaat, buang-buang waktu. Coba kalian cuma hahaha hihi tapi nggak ada dapat impact balik, itu kan kayak gimana gitu loh, kayak kosong gitu loh. Jadi coba deh, tontonlah tontonan yang baik. Tontonlah kayak tutorial ataupun tontonan yang bahas mengenai makna kehidupan, makna sebuah cahaya ilahi, ataupun kisah-kisah nabi, ataupun ya banyak deh, kamu bisa menentukan apa yang kamu mau. Ntar minum dulu ya, bubusya. Nikmat. Selanjutnya setelah menonton adalah memasak. Memasak. Ya, memasak. Kamu tidak salah mendengar, memasak. Kalau misalnya kalian semua hobi masak, ada yang beberapa yang hobi masak, kalian bisa mencoba dan mempraktekannya. Dan ketika kalian sudah memasaknya, tolong kasih aku dong. Lumayan untuk kayak makan siang atau makan sore. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kalian bermasak itu, sebenarnya kan kita dilatih untuk berkreativitas dan mencari tahu bahan-bahan apa nih yang enak untuk dimasak. Katakanlah gini, olahan telur. Kalau misalnya kalian cermat untuk mengolah telur itu menjadi apa, kalian bisa mengubah telur itu menjadi katakanlah omelet atau telur mata sapi setengah matang. Nikmat. Atau kalau misalnya kalian mau bikin kayak yang di Jepang gitu, apa ya namanya ya, ada pokoknya olahan telur gitu, kemudian telur itu dijadikan seperti dadar, kemudian telur gulung, atau pokoknya gimana ceritanya deh, kalian bisa mengkreasikan dalam memasak. Karena gitu,
Kalau misalnya kalian memasak, kemudian kalian akan memilih bahan-bahan yang menarik, kemudian kalian otomatis gimana rasanya masakan itu menjadi enak. Ketika sudah menjadikan makanan itu sudah enak, kalian akan berpikir kembali bagaimana cara penyajiannya agar terlihat menarik. Mulai ya kan, mulai dari pilih bahan, cari tahu bahan, kemudian memilih bahan, kemudian mengolah bahan, kemudian penyajian bahan. Ini udah 4 aspek ini udah melatih banget nih kreatif kalian itu. Indera perasa kalian harus main, kemudian feeling kalian harus main, kemudian taste-nya itu harus dapat. Karena kalau misalnya kalian kurang menghayati dalam bidang masak itu kayak pasti masakannya kurang enak, kayak kurang menghayati aja sih. Kayak aku kenal beberapa orang, dia masak kayak ya udah sekedar masak aja, jadi hasil makanannya ya biasa aja. Tapi kalau misalnya kalian memasak dengan menjadikan hobi, kemudian masak itu menggunakan hati, ya. Kemudian ada taste dalam pribadi kalian untuk membuat masakan yang enak, gue jamin deh, lu orang yang terbaik. The best. Selanjutnya nih, setelah memasak adalah jalan-jalan, atau dalam kata lain traveling. Kenapa traveling? Kalau misalnya hobi masuk dalam kategori hobi yang sangat mencerdaskan. Karena gini loh, dengan kita bertraveling ya, jalan-jalan ke suatu tempat yang baru, kita akan mempelajari budaya-budaya yang berbeda dari tempat kamu. Contohnya gini, kamu itu adalah tipe orang yang ingin jalan-jalan mempelajari kebudayaan. Katakanlah kalau misalnya kamu tinggal di Jawa nih, kamu ingin ingin mengetahui budaya orang Sumatera. Caranya gampang, kalian tinggal pergi aja ke Sumatera, lihat dengan sesama bagaimana mereka berkomunikasinya, kemudian budayanya, kemudian makanannya. Itu mantap semua dapat tuh dari expert yang sebelumnya. Kayak membaca, menulis, olahraga kan, traveling kan kita jalan tuh, otomatis kan olahraga juga. Membaca apa yang terjadi di sana, kemudian menulis, didokumentasikan, kemudian berolahraga. Kalian jalan-jalan pasti olahraga kan. Selanjutnya adalah merasakan masakan yang enak-enak itu seperti apa. Kemudian kalian melihat ataupun bisa mendokumentasinya, kalian bisa dapat aspek yang menonton. Kemudian kalian mempelajari berkomunikasi dengan bahasa yang baru. Wah, itu semuanya dapat. Keren gak tuh? Keren. Di traveling itu semuanya dapat. Dan aku juga memang termasuk orang yang suka traveling sih. Kayak kamu katakanlah kalau misalnya kamu semua pengen merasakan hawa dingin di sebuah di pegunungan, wah, itu enak banget nih. Kayak pengalamanku adalah pergi ke Dieng. Di Bukit Dieng itu adalah suatu daerah yang sangat dingin di pulau di Jawa Tengah. Di sana itu aku camping di sana itu dalam rangka have fun aja sih, tapi wah anjir dingin banget di sana. Jadi kalau misalnya di sana itu ibaratnya kalau udah malam kalian pasti mencari kehangatan, menyempil di tubuh teman kalian. Aku kayak bohong. Kemudian ketika kalian ingin masak Indomie, kemudian air panas kan udah mendidih, baru diangkat, dituang ke mangkok, kemudian langsung kalian sambar itu mie-nya. Itu nggak kerasa panas, men. Ih gila, iya serius. Jadi kalau misalnya kalian makan itu kayak biasa aja, ya pas saya tiup-tiup sedikit habis itu makan, wah tuh uapnya udah kemana-mana aja tuh. Tapi ya biasa aja ketika di sana makan itu kayak lidahnya tuh beku aja.
Tapi setelah pulang dari sana melupu lidahmu kawan karena kepanasan. Ya, tapi seru. Kalian bisa merasakan sesuatu yang berbeda, ya kan? Aduh, jadi kangen jalan-jalan. Kalau misalnya jalan-jalan PPKM ini sudah selesai dan corona selesai, teman-teman kira-kira mau jalan-jalan kemana ya? Nah, selanjutnya itu adalah bermain game. Bermain game adalah salah satu hobi yang aku sukai. Karena dengan bermain game kamu itu bisa mendapatkan kecerdasan, kemudian game yang bisa melatih kepekaan kamu. Kayak misalnya kamu semua bisa bermain catur kan? Bermain catur itu kita harus melatih strategi gimana caranya ratu dan raja itu tidak jatuh ke tangan lawan. Kalian akan mengandalkan pion-pion yang kecil-kecil dimanfaatkan dengan baik agar tidak menjadi umpan yang sangat tidak baik. Pasti tidak enak. Jadi kita harus bermain game itu dengan headphone, kemudian dengan pokoknya enjoy aja. Selanjutnya kalau misalnya kalian punya hobi bermain game seperti halnya Uno deh. Uno itu juga bermelatih kecerdasan kamu. Kalian harus berpikir strateginya seperti apa. Kemudian apalagi ya? Pokoknya melatih semuanya deh. Kemudian kayak betullah kira-kira. Dan kamu tahu sendiri seperti apa yang aku maksud. Jadi begitulah kira-kira. Dari semuanya itu kita membahas hobi. Kalau misalnya kita panjangin terus, kita bahas terus-terusan, saya akan lebih seru lagi. Jadi untuk kalian semuanya mungkin sekian dulu ya, karena ini videonya lebih dari 15 menit. Tadi bukan lebih lagi, ini udah 12. Mungkin ini yang dinamakan kalau misalnya kamu mengerjakan sesuatu yang sangat kamu sukai dan kamu tidak terasa waktu itu cepat berlalu. Dan begitulah kira-kira. Jadi enjoy your life. Manfaatkan hobi kamu, cintai hobimu, dan siapa tahu itu bisa menjadi jalan kamu mencari cuan kan. Ya, coba aja dulu. Jadi, aku tutup ya. Selamat malam dan selamat tidur. Bye-bye.